kembali lagi bersama kami MC yang apa ya? Ya, yang itulah ya. Oke. Jadi teman-teman boleh langsung gabung lagi di akun official Instagram Oppo Makassar dan Facebook Oppo Makassar TLI. Yuk lan bareng kami karena sebentar lagi kita bakalan bagi-bagi hadiah total senilai ratusan ribu rupiah. Jadi sponsored by Oase, Imo, dan Oppo dan juga YOU Makeup. Boleh ya? Oke. Gimana panitia, penontonnya sudah banyak? Bagaimana kita bisa lanjut kuis? Lanjut kuis atau kita ngobrol-ngobrol dulu? Atau tadi ngobrol-ngobrol masa lalu dulu? Masa lalu? Saya orang yang tidak suka membicarakan Masa lalu. Jadi saya sukanya membahas masa depan. Iya. Bersama aku? Enggak. Saya orangnya suka membahas masa depan. Jadi gimana masa akan datang, gimana kita ke depannya. Oke, kita bahas kita membahas masa lalu. Bahas sedikit mengenai masa depan. Masa depan apa yang sudah kita plankan untuk kamu? Oke, karena berhubung saya belum punya pasangan hidup, tentunya masa depannya adalah segera berkeluarga. Nah, buat offense semuanya tadi sudah dengar kan? Status masih single. Mau tahu info lebih lanjut bisa DM di DM aja di Instagram. Instagram saya dong. Aku Instagram Makassar. Kan masih mau Live. Jadi Ajak langsung live. aja follow Instagram Irfan Musa, boleh di Iya. Dan ayo yang lain yang sudah nonton, tolong bantu share supaya lebih banyak lagi yang nonton. Karena kami bakalan bagi-bagi hadiah ya. Oke, jadi teman-teman boleh langsung kita bagikan satu hadiah menarik dulu. Jadi yang sudah ada nonton live di akun official Instagram Oppo. Oke. Kita tunggu aja sekalian. Kuisnya apa ini? Kita boleh ambil satu Boleh. Silakan. kepada. Kamu aja soalnya saya mic-nya pakai kabel ya. Sudah bisa. Kan kemarin sudah ada. Oke, sudah nyambung sama Boxer Mile. Hah? Oh, sudah ada. Boxer Mile. Boxer Mile. Ya, Boxer Mile. Halo. Halo. Boleh passwordnya dulu? Passwordnya itu baru lagi tampan. Oh benar jangan. Sudah tersambung? Sudah. Oke. Jadi kalau saya bilang Instagram Live, jawabnya Oppo netizen bersama Oppo. Ya. Gitu aja kan ya? Ya gitu. Boleh dulu. Oke, passwordnya tuh ketika kami bilang Instagram Live, kalian bisa jawab Oppo Live Season bareng Oppo. Ya. Oke. puasa dan Oppo. Jago, pindah-pindah tangan. Oppo Live Oh, Season jangan. bareng. Ya, Oke, oke. kayaknya kita nggak usah bergerak gitu. Harus Oke. Masih kan? Atas sedikit lagi. Oke. Coba diulang suaranya. Tahan itu, tahan. Oke, halo Boxer Live. Boxer Live, Bapak Boxer Live. Ayo Pak, passwordnya apa Pak? Oppo netizen bersama Oppo. Oke. Sekarang kedua adalah Siapa tadi? Mana? Boxer Live. Boxer Live. Boxer Live itu kalau diartikan satu-satu hidup boxer. Tapi di sini karena kebetulan laki-laki jadi kita ganti ya. Ganti ada yang tahu. Jangan ada perempuan. Kan belum kuis, nah itu baru apa? Masuk untuk masuk ke kuisnya. Oke, kita kasih MD ke-10 dari Oase. Oke, atau mungkin panitia boleh kita suruh pilih aja dia mau hadiah apa? Itu. Jadi ambil OASA, ambil speaker ya, ambil speaker JBL, ya ambil semua itu. Pilih, kasih pilih saja. Jadi ambil lagi satu, ya apa itu? Oke. Jadi berhubung karena Boxer Live ini seorang pria ya, laki-laki ya. Oke, jadi boleh pilih nih hadiahnya lagi. Khususnya di area Kota Makassar. Ya, tuh. Oh, kalau untuk COVID-19 kayaknya penyebarannya cukup signifikan ya. Oke. Untuk itu kita terapkan hidup bersih, tetap memakai masker,
Dan jangan lupa tetap cuci tangan setelah kita bepergian maupun sampai rumah. Iya, setuju. Berarti pas berangkat kerja terus sebelum sampai ke rumah juga ya. Betul. Kita yang masih dari luar tidak tertular sama orang itu. Betul Orang sekali. di rumah tidak tertular kalau stand tertular. Betul sekali. Kalau bisa harus juga gunakan hand sanitizer dan menerapkan social distancing. Nah karena kita juga bakalan sharing-sharing gitu ya. Jadi Ya. simak terus live-nya. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan untuk mendapatkan hadiah. Oke. Nah, Pak Boxer Live boleh tanya lagi, Bapak nonton film film miniseries kenangan ini dari episode 1 sampai 3 Pak atau enggak? Saya cuma lihat live streamingnya aja Om. Oh, live stream aja, saya dipanggil Om belum. Kayaknya udah tahu ya. Oke, jadi Bapak pertanyaannya seputar film miniseries kenangan ya. Semoga Bapak tahu ya jawabannya ya. Saya harapnya juga seperti itu. Oke. Oke, siapa nama di film miniseries kenangan itu ada 2 pemeran penting ya? Iya. Satu cowok, satu cewek. Sebutin namanya Pak. Namanya siapa yang pacaran itu, yang pacaran gak jelas itu? Peran utama sama pemeran pasangannya. Irfan ya. Oke, satunya siapa Pak? Yang ceweknya siapa Pak? Irfan dan Melisa. Oke, betul ya, betul ya. Selamat Pak, Boxer Live. Boleh langsung dipilih hadiahnya Pak. Di sini ada 4. Mau yang mana Pak? Oke, saya pilih handsfree aja Pak. Ini ya. Oke, sip. Oke sip, makasih Pak Boxer Live sudah live bareng kita. Nanti hadiahnya makasih. biar kita kasih Bapak tolong DM di akun official Instagram Oppo.Makassar nama sama alamat lengkap ya. Oke Pak? Oke, sip. Ya ini harganya Oke, sip. berapa Terima kasih, sih Pak. panitia? 800.000. Oke. Thank you Pak Boxer Live. Terima kasih. Thank you. Thank you. Sama-sama. Oke, kembali lagi di Instagram Live Oppo Live Season bersama kenangan. Ya, kembali lagi kita ingatkan bahwa jam 5 sore nanti kita bakalan tayang perdana untuk last episode film kenangan mini series episode terakhir. Jadi teman-teman nonton, dan untuk mendapatkan kuis selanjutnya kita bakalan sharing season dengan Bapak Dr. Abdul Aziz SPU dengan tema COVID-19 konspirasi atau bencana, bagaimana solusinya. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini bisa jadi soal kuisnya bakalan seputar dari COVID-19. Oke, tanpa lama-lama lagi saya undang Bapak Dr. Abdul Aziz SPU. Silahkan Pak. Silakan Pak. Ya. Oke. Nah, teman-teman, di samping saya sudah hadir Bapak Dr. Abdul Aziz SPO. Seperti yang kita ketahui, Bapak ini tentunya juga sebagai Ketua Satgas Penanganan Corona Ikatan Dokter Indonesia Pak ya, untuk wilayah Sulselbar. Dan Bapak juga salah satu Ketua Garda COVID-19 Sulawesi Selatan dan Ketua Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan, dan yang terakhir Ketua Yayasan Masyarakat Hijrah Tanpa Nama untuk Sulawesi Selatan. Oke, Bapak nanti kita sharing-sharing aja nih. Mungkin saya kasih beberapa pertanyaan ya, Bapak bisa jawab. Seperti yang kita ketahui Pak, COVID-19 ini kan sudah ada berapa lama ya, Rusli? Sudah hampir 2 bulan lebih ya, sampai kita melewati bulan Ramadan dan Lebaran ini dengan kondisi seperti ini ya. Walaupun itu kita tetap syukuri ya meskipun saya berbeda. Nah, cuman ada beberapa masalah yang terus meningkat Pak. Contoh salah satunya di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, ini terus meningkat terus nih. Penyebaran COVID-19 ini terus meningkat dan kayaknya tidak tidak ada penurunan ya. Mungkin ada sembuh, tapi sejalan dengan penyembuhannya ada, tapi tetap yang terinfeksi juga bertambah.
Pak. Iya, itu seperti itu. Nah, ini temanya ini Pak, apakah ini sebenarnya bisa dikatakan bencana kah atau musibah atau gimana nih Pak menurutnya Bapak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kita dalam 4 bulan ini sehari-hari sudah sangat kenyang dengan kata-kata COVID ya. Saya sendiri ketika bangun itu seperti malah hidup dalam dunia mimpi. Ketika tidur itulah yang nyata. Ya, jadi banyak mengatakan ini sebuah konspirasi lah, segala macam. Tapi pada kenyataannya memang ini adalah sebuah bencana ya, bencana virus. Nah, virus ini betul-betul nyata adanya. Jadi kita ini kayak perang dengan ini sih yang tidak kelihatan. Kalau kelihatan ini kan kita gampang saja menambah musuh kita. Nah, banyak yang berteori bahwa ini adalah sebuah konspirasi. Mungkin ini adalah sebuah kebosanan ya, kalau menurut saya. Kalau kita melihat konspirasi, nah kenapa kok negara-negara lain ini pada tumbang semuanya? Ya, mulai dari Wuhan di Cina, yang katanya dimulai dari sana. Ya, wallahu alam kita tidak pernah tahu. Tapi kalau memang sebuah konspirasi, maka mungkin negara kita atau negara-negara tertentu saja yang kena. Semua, bahkan Amerika Serikat ini hancur. Ya, Italia, ya, nomor 1 Italia. Sekarang mereka sudah berada pada fase yang landai. Nah, kita ini puncaknya aja mungkin belum ya. Per hari ini kita sudah naik peringkat 3 dari 5 ke 3. Subhanallah ya. Nah, inilah mengapa kemudian kalau istilahnya orang Makassar itu kita terlalu macam apa ya, tidak berhati-hati ya, menganggap remeh. Saya bahkan tadi mendapat kiriman satu video yang viral di mana petugas medis yang mau menjemput orang yang mau di karantina itu diusir dari lokasi itu di daerah Makassar ya. Ini betul-betul luar biasa menurut saya. Dikala kita semua berjuang bersama-sama untuk bagaimana menghadapi virus corona ini ya. Kalau saya ini kita bukan harus berdamai, memang harus berperang terus supaya virus ini bisa kita hadapi dan menyerah dengan keberadaan kita. Saya kira begitu. Terima kasih Pak. Ya, saya juga tadi pagi melihat yang Bapak bilang itu bahwa kita naik peringkat ya. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara untuk naik peringkat itu adalah sebenarnya kalau sebelumnya itu adalah suatu kebanggaan ya. Cuman kalau masalah bencana seperti COVID-19 ini kita naik peringkat itu aduh kayaknya bikin apa ya? Bikin makin khawatir ya. Cuman miris betul Pak. Jadi beberapa negara Asia yang saya tahu bahwa seperti contohnya Vietnam ataupun Filipina itu juga kemarin sempat menjadi banyak yang terinfeksi gitu. Tapi lambat-lambat kemudian itu jadi berkurang karena salah satu juga mereka lakukan adalah lockdown betul-betul tutup ya. Nah sekarang nih Pak untuk Indonesia sendiri ya. Untuk Indonesia sendiri itu kan seperti yang kita ketahui tidak melakukan lockdown secara besar-besaran tertutup ya. Istilahnya apa sih kemarin cuma lockdown? Iya PSBB. Nah salah satu pihak itu kita mengerti bahwa ini salah satu bentuk atau pelaksanaan dari pemerintah ataupun presiden biar ekonomi tetap stabil ya. Dan misalnya biar dia tidak di lockdown betul-betul di lockdown. Nah, tapi dampaknya juga negatifnya ada Pak. Jadi semua orang tuh tidak patuhi betul-betul ya PSBB ini ya. Nah, jadi menurut Bapak itu gimana nih? Maksudnya apakah betul-betul PSBB itu harus kita jalankan ataupun kita boleh keluar tapi dengan syarat-syarat tertentu? Ada mungkin Pak ya? Ya, jadi sebenarnya yang paling utamanya adalah lockdown memang ya. Nah, namun kemudian pemerintah kita mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar ya atau PSBB. PSBB ini adalah lockdown setengah hati. Nah, ditambah lagi PSBB yang berlaku di negara kita, apalagi di Makassar ini juga PSBB yang setengah hati ya. Setengah hati karena tidak disiplin, tidak ketat ya. Semasa PSBB berlangsung ya,
Itu kita lihat tidak ada kedisiplinan sama sekali. Orang tidak pakai masker, tidak jaga jarak, masih keluar seliweran kemana-mana. Kemudian terakhir ini orang teriak masalah ekonomi, ya. Seandainya kalau kita berandai-andai ya, seandainya kalau kita disiplin dengan lockdown atau PSBB atau apalah namanya, ya, disiplin, ya, maka insya Allah 2-4 pekan itu sebenarnya kita sudah bisa seperti Vietnam, ya, di mana Vietnam waktu itu langsung lockdown total negaranya, ya. Nah ini kita setengah hati, kemudian bertahap dan tidak serentak, ya. Seandainya pada saat bulan Februari Maret itu kan sudah mulai ada warning, ya, bahkan warningnya dari luar lagi, dari WHO, ya kan, tapi negara kita masih menganggap remeh. Nah sekarang sudah kejadian seperti ini, mau lagi buru-buru melakukan yang namanya fase new normal, ya. Jangan lupa fase new normal itu ada syarat-syaratnya, termasuk salah satunya bahwa angka atau kasus kejadian kita pertambahan kita itu sudah mendekati angka 0 atau RT 0, ya, angka reproduksinya. Nah ini kita belum sampai di sana, ya, belum landai, sudah mau new normal. Ini yang perlu harus digarisbawahi bahwa new normal ini, ya, harus diketahui new normal itu bukan melakukan kehidupan seperti sebelum adanya COVID, bukan sama sekali. Jadi new normalnya sebuah tindakan, ya, tindakan yang kita lakukan di mana aktivitas seperti biasa, tapi ada protokol-protokol yang harus kita lewat. Misalnya, tidak usah keluar rumah kalau tidak penting. Kalau cuma sekedar nongkrong misalnya, ya. Kalau untuk bekerja silakan, ya, silahkan bekerja. Tapi dengan protokol kesehatan yang ketat, pakailah masker. Kemana-mana pakai masker, ya, pakai masker. Kemudian jaga jarak, ya, tetap physical distancing, social distancing. Kemudian rajin-rajin cuci tangan, ya. Mungkin bagi kita ini yang sehat, yang masih muda, ya, tapi jangan lupa sekarang yang kita rawat di rumah sakit itu banyak anak muda, bahkan anak-anak banyak. Makanya akhir-akhir ini kita dengar bahwa jangan masukkan anak-anak sekolah dulu, betul. Karena yang rentan, yang paling rentannya adalah orang tua di atas 60 tahun dan anak-anak di bawah 15 tahun. Itu yang sangat rentan sekali. Ya, mungkin kita ini yang masih muda, ya, wah, kabar-kabar yang ceritanya, jadi orang yang kena COVID itu ada 3 macam. Yang pertama, dia kena COVID tidak terinfeksi, ya, tidak terinfeksi. Nah, yang kedua, dia kena COVID, dia terinfeksi tapi gejalanya ringan, ya, gejalanya ringan. Yang ketiga, dia terinfeksi gejalanya berat. Nah ini yang banyak dirawat di rumah sakit. Yang luar biasa ini orang yang terinfeksi bergejala ringan atau tidak ada gejala. Buat dia mungkin tidak ada masalah, tapi ketika dia kembali ke rumah, ada orang tuanya, ada anak-anaknya. Nah inilah yang akan terinfeksi. Dan jangan pula membandingkan, ada juga yang bilang bahkan seperti menteri, angka kecelakaan jauh lebih banyak korbannya daripada COVID. Oke, kalau kita berhitung masalah waktu, angka kecelakaan dalam 1 tahun ini dalam 1-2 bulan loh, ya, luar biasa. Apa yang kita lakukan ini adalah kita mengurangi angka kematian, ya, dengan cara melakukan protokol kesehatan yang harus betul-betul dipatuhi. Nah, sekarang kalau kita mau bicara lockdown apa segala macam, ya, saya bilang ya kita terlambat. Ya, bahkan ada yang mengatakan herd immunity. Herd immunity adalah bunuh diri massal, ya, membiarkan daya tahan tubuh kita ini beda loh dengan virus flu biasanya. Mungkin nanti suatu waktu akan seperti itu, tapi untuk fase ini tidak. Ya, memang sangat rentan dan menimbulkan angka kematian yang sangat tinggi. Ya, seperti itu. Nah tuh teman-teman yang nonton live Instagram Oppo official.makassar ini, saya setuju sekali dengan Bapak Abdul Anas ini. Yang masalah lockdown, saya sempat dengar beritanya memang Vietnam langsung lockdown total dan tidak berselang berapa lama langsung COVID-nya bersih, ya. Dan sedangkan kita itu loh PSBB setengah-setengah, dan akhirnya kita melewati pandemik ini berkepanjangan begitu. Belum lagi dengan orang-orang yang di luar sana yang bandel, yang kayak tidak ada telinganya, ya. Jadi betul-betul saya bilang begini Pak, kalau orang Makassar kan, saya sempat juga kan kebetulan
siapa sih yang siapa sih yang mau untuk tetap beraktivitas Pak ya? Mungkin karena memang kondisinya teman-teman di sini atau saya pun diharuskan untuk kerja ya. Kita tidak minta, tapi maunya kita itu harus di rumah, ya kan? Jadi bersyukurlah teman-teman yang tidak disuruh untuk masuk kerja, tapi diwajibkan untuk di rumah, tapi malah keluar gitu, malah melanggar gitu. Saya sempat bilang begini dalam hati saya lihat PSBB nih berlangsung kan, kenapa masih banyak orang yang keluar ya? Jadi saya dari kantor berangkat ke rumah kantor, pulang kantor ke rumah. Saya lihat orang masih banyak lalu lalang. Saya bilang begini dalam hati, Pak, apa karena orang Makassar terlalu menjunjung tinggi namanya Ewako? Gitu maksudnya nggak ada takut-takutnya ya orang Makassar ataupun di Indonesia ya. Karena mungkin corona ini atau COVID-19 ini mungkin berwujud Godzilla, tapi baru mereka takut apa gimana? Ya kan, itu dia. Nah, terakhir nih Pak, nah tadi Bapak bilang bahwa beberapa orang bisa kena dampak ya. Baik itu salah satunya, yang pertama adalah orang yang kena tanpa gejala, orang yang kedua tadi gejala ringan, yang ketiga. Nah saya mau tanya Bapak yang terakhir nih. Yang pertama, sebenarnya pada saat kita kena, misalnya nih kena ya, biar teman-teman juga tahu gejala-gejalanya itu apa sebenarnya Pak, dan kalau misalnya gejalanya ada bisa langsung periksa kemana, ini yang paling penting ya. Terus yang kedua mungkin ketika sudah kena ya, maksudnya biar cepat ininya pulih, itu harus melakukan apa, itu yang terakhir Pak, lebih penting. Jadi ada gejala-gejala klasik ya, seperti demam, suhu di atas 38 derajat Celcius ya, kemudian batuk, gejala-gejala flu yang berat itu sampai sesak ya, bahkan sampai menimbulkan kematian. Jadi kalau menderita hal seperti, memang yang paling pertama adalah tingkatkan imunitas tubuh kita ya, dengan mengonsumsi suplemen ya, kemudian makan makanan yang bergizi terutama. Ya, saya malah teringat dulu waktu kita kecil itu ada namanya Pak Sehat Bima Sempurna. Ya, itu sebenarnya sangat berguna sekali ya. Jadi tingkatkan imunitas tubuh, ya, jaga keluarga baik-baik. Nah, kalau kita positif dan kita termasuk orang yang tanpa gejala, ya, nah sebaiknya kalau masih bisa kita isolasi mandiri di rumah ya. Tapi harus betul-betul yakinkan bahwa ini adalah isolasi. Jangan bercampur dengan orang di rumah, jaga jarak dengan orang di rumah. Ya, sampai sekitar 14 hari kita cek lagi ya, kita lihat lagi swab atau kemana ya. Nah, apabila itu harus menjalani 2 kali swab itu negatif, baru dikatakan kita bebas seperti itu. Jadi malah saya mengarahkan bahwa kalau memang isolasi mandiri dengan kondisi kita yang tidak berat ya, masih ringan, diisolasi di rumah, aku tentunya dengan betul-betul protokol yang betul ya. Jadi kita punya satu ruangan khusus yang tidak bercampur dengan orang-orang di sekitar kita dengan di rumah. Seperti itu. Nah, kalau memang mengalami gejala-gejala yang sedang sampai berat, nah itu memang sebaiknya harus dirawat di rumah sakit. Ya, ini sekarang rumah sakit pada penuh. Terus terang, jadi 5 rumah sakit rujukan itu ya, itu penuh-penuh. Kita setengah mati untuk mengatur bagaimana cara. Di daerah-daerah juga ada kiriman. Nah, seperti itu. Ya. Jadi orang-orang yang tidak tahu ini ya, itu mereka malah menyepelekan ya, ya. Saya bilang kalau muncul silakan berkunjung ke rumah sakit. Nanti kita kasih lihat bagaimana petugas kesehatan sangat tidak nyaman memakai baju. Siapa sih yang mau pakai baju hazmat itu? Panas sekali, terus terang panas, harus kencing di dalam segala macam. Tidak bisa, kita malah teman-teman pakai pampers. Iya, jadi kalau dia bertugas 8 jam di dalam ya dia harus pakai pampers segala macam di dalam, kencing daripada dia keluar, apalagi dalam kondisi APD yang tidak terlalu banyak ya. Jadi kita memang harus menyesuaikan. Ya, inilah Indonesia. Betul. Ya. Negara plus iya. Negara jadi flower. Makanya saya bilang ya, saya terus terang sangat miris melihat teman-teman yang sangat menyepelekan hal ini. Minta mall dibuka secepatnya. Apa sih yang mau diambil di mall? Kalau mau ekonomi ya, pasar-pasar tradisional yang diwangkitkan di situ diterapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, di situ nanti akan harus ada pengawasan apa segala macam.
Itu. Ya. Oke, mantap sekali. Jadi saya simpulkan ya bagi teman-teman yang masih nonton di akun Instagram official.makassar, saya kasih kesimpulan dari hasil sharing season kita dengan Bapak Dr. Abdul Anas ini. Kesimpulannya adalah sebenarnya COVID-19 ini kita sebenarnya tidak perlu panik. Ya, karena panik berlebihan juga itu sebenarnya tidak bagus. Yang kayak misalnya nih, ketemu teman, jangan dekat-dekat sana gitu. Itu paniknya berlebihan ya. Tapi tetap menjaga dan mengingat protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan oleh dinas kesehatan ataupun dokter-dokter gitu. Salah satunya adalah yang paling penting adalah tingkatkan sistem imun teman-teman. Ya, mungkin mengkonsumsi vitamin bagi yang makan makanan yang sehat, mengkonsumsi vitamin bagi yang tahu kondisi tubuhnya lemah gitu. Terus kemudian rajin cuci tangan, pakai masker, dan kalau perlu nggak ada kerjaan apapun di rumah meki saja. Banyak tong orang kuliah di sana Pak, di Center Point Indonesia mas sepeda, kajili-jili asli mi. Ini makasih betul-betul ewa kok. Oke apa ya, makasih banyak ini Pak Dr. Abdul Anas ya, sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih banyak. Dan untuk selanjutnya kita dari Oppo akan memberikan bantuan untuk alhamdulillah masya Allah nanti diserahkan langsung oleh Kak Evi. Boleh langsung simbolis dulu ya di sini Pak. Semoga insya Allah pasti bermanfaat ya. Oh masuk juga. Sekali lagi Pak, terima kasih Pak ya. Saya doakan Pak Abdul juga sehat-sehat Ki selalu Pak ya. Iya, makasih banyak Pak. Sehat-sehat Ki Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tuh teman-teman yang nonton official Instagram Oppo Makassar, dengar Ki baik-baik. Dengar Ki, ya makasih Pak ya Bapak. Sehat-sehat Ki Pak selalu Pak. Nah tuh dengar teman-temannya pentingnya. Mungkin teman-teman lihat Ki saya sama Rusli berdekatan begini, itu sebenarnya kalau disuruh pilih ya kita tuh maunya di rumah juga sebenarnya. Istirahat di rumah. Tapi karena kita disuruh juga kerja, dengan catatan kita harus menjaga protokol, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nah, Tetap jaga agar tubuh kita tetap stabil. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal bagi kuis, bagi hadiah, salah satu sponsor kita tuh nggak kalah juga nih kasih hadiah nih teman-teman. Siapa sih yang nggak tahu Aimo jam tangan smartwatch kekinian? Boleh langsung diambil produknya mungkin?